Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa cuplikan video yang akan saya tampilkan kepada kawan-kawan sehingga kita sampai pada kesimpulan saat ini Jokowi sebenarnya panik jika Anies Baswedan membongkar kasus atau skandal ijazah palsunya. Kalau sempat Anies Baswedan dibawa oleh Rosario untuk membuktikan keaslian atau kepalsuan ijazahnya Jokowi ini. Jika benar ijazah palsu, Jokowi hingga KPU dapat diseret ke penjara. Anies Baswedan dan Hotman Paris siap buktikan ijazah palsu Jokowi dengan mendatangi Prabowo menuntut keadilan presiden saat ini. Jokowi berharap dirinya tidak dipenjara. Jika benar bahwa ijazah mantan Presiden RI ke-7 Joko Widodo alias Jokowi itu palsu, siapa yang harus dipenjara atau dibui? Pun jika benar, maka bangsa ini telah dikelola oleh seorang presiden yang tidak sah sejak awal. Itu artinya semua rakyat Indonesia telah ditipu. Yang pertama harus bertanggung jawab tentu saja adalah Jokowi Widodo sendiri. Bagaimanapun juga, sebagai pihak yang menyerahkan dokumen saat mencalonkan diri, ia adalah aktor utama. Kalau memang dokumen itu palsu, maka jabatan Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga Presiden 2 periode saat itu cacat hukum. Dia dapat dituntut atas dugaan pemalsuan dokumen negara. Selain itu, para penyelenggara pemilu yakni KPUD Solo, KPU DKI Jakarta, hingga KPU RI saat Pilpres 2014 dan 2019 dapat dituntut juga. Kalau ijazahnya palsu lalu meloloskan Jokowi sebagai calon kepala daerah hingga calon presiden kala itu, mereka telah lalai. Dapat pula disebut turut serta melakukan kejahatan konstitusional. Kan banyak dugaan publik kemarin itu. Anies Baswedan dipecat menjadi Menteri Pendidikan pada zaman Jokowi itu karena membongkar kasus ini, membongkar skandal ijazah palsu Jokowi. Dugaan publik memang sangat berdasar. Kenapa? Kalau Anies Baswedan dipecat gara-gara mengungkap korupsi sampai 23 triliun itu tak masuk akal rasanya, itu tak menyangkut apa-apa kepada Jokowi. Tapi kalau menyangkut ijazah, skandal ijazah palsu ini akan luar biasa besarnya pada waktu itu. Luar biasa karena begini, bisa-bisa Jokowi tak akan pernah memerintah kita sampai 10 tahun, mungkin setahun setengah atau 1 tahun, cuma 1 tahun Presiden Jokowi menjadi presiden, habis itu dipecat gara-gara ijazah. Mungkin saja, kan begitu. Karena kan tidak masuk akal kawan-kawan. Coba bayangkan sekarang, misalnya Prabowo di-endorse oleh Gibran, kemudian tiba-tiba setahun setengah habis itu Gibran dipecat oleh Prabowo. Begitu juga Anies Baswedan ini. Anies adalah tim suksesnya atau ketua tim bagian-bagian ketuanya lah di tim suksesnya Jokowi dan berhasil memenangkan Jokowi menjadi presiden. Kemudian diangkat menjadi Menteri Pendidikan. Tapi nggak sampai 1,5 tahun dipecat. Kan nggak logis. Kalau masalah korupsinya tidak ada masalah, tapi kalau ijazah, skandal ijazah palsu ini barangkali saja Anies Baswedan yang akan saya cuplikan videonya sama kawan-kawan sudah berhasil 100% menyimpulkan tentang ijazahnya Pak Jokowi ini. Dan inilah yang membuat Jokowi panik saat ini. Sedikit soal tadi pemeriksaannya atau apa Pak? Ya, ada pemeriksaan tambahan, tapi untuk keterangan dan penjelasan biar penasihat hukum yang nanti menjelaskan secara rinci. Ya. Oke, terima kasih. Sudah tahu? Iya, jadi sore ini Pak Jokowi sebagai warga negara yang baik tentunya memenuhi panggilan dari para penyidik sehubungan dengan laporan polisi yang kita ajukan pada Polda Metro Jaya. Jadi kami mendapatkan panggilan juga karena ternyata para penyidik sedang berada di Surakarta dan juga infonya minggu ini akan ke Jogja juga untuk memenuhi beberapa keterangan-keterangan yang diperlukan. Nah, tadi itu mungkin totalnya ada sekitar 10 pertanyaan ya, 10 pertanyaan. Tentunya pengembangannya juga cukup lumayan, cukup lama tadi sekitar 2,5 jam. Kalau tidak salah tadi kami masuk sekitar jam 4 sore. Jadi dari 10 pertanyaan tersebut tentunya banyak sub pertanyaan juga. Yang tadi Pak Jokowi juga menjelaskan dan prosesnya kebanyakan itu mengenai proses perkuliahan Pak Jokowi ketika di UGM dulu. Jadi sifatnya sebenarnya ini hanya pendalaman dari seluruh keterangan yang sudah diberikan sebelumnya. Ini mau menegakkan hukum atau cuma mau ngancem-ngancem warga negara?
mau menegakkan hukum mau atau mau mempolitisasi, mengancam dengan sarana hukum, seolah-olah ya dengan laporan kepada orang empat ini bisa diam, bungkam, dan kemudian seluruh rakyat ikut diam dan bungkam. Mohon maaf saya tegaskan, Rizwan Hasyiholan Sianipar menegaskan dengan tegas tidak takut penjara, bahkan kalaupun harus mati karena membela kebenaran, membela ilmu. Dan mohon maaf, saya kutip apa yang disampaikan oleh klien kami Pak Rizwan Hasyiholan Sianipar, Saudara Jokowi bisa menipu pendukungnya, tapi tidak bisa menipu teknologi. Karena itu kami mau nanti proses pembuktian yang menjadi basic itu adalah pembuktian secara teknologi, jangan testimoni. Kalau testimoni, keterangan saksi udah banyak tuh yang bohong-bohong, seperti di kasus PN Surakarta, saksi-saksi yang dihadirkan untuk menjerat Gus Dur dan Bambang Tri ketahuan banyak bohong. Bahkan ada kepala SD Tirtoyoso, itu dia sudah non muslim tapi masih mengaku muslim, bohong. Kemudian ada juga yang menyatakan Jokowi itu pinter ya, ranking 1 terus. Ternyata enggak ranking 1 terus, bahkan mungkin bisa jadi enggak ranking 1. Ini kan bohong-bohong. Makanya basis daripada pembuktian kasus ijazah palsu ini adalah teknologi, bukan testimoni. Nah, yang kami khawatirkan adalah ini, penyidik mengikuti kemauan saudara Jokowi selaku pelapor. Kenapa? Penyidik memaksakan menyelundupkan pasal 32 Undang-Undang ITE yang tidak ada kaitannya dengan kasus ijazah palsu, semata-mata hanya dengan motif agar bisa menahan klien kami. Kenapa? Karena ancamannya 8 tahun. Ini nggak ada kaitannya dengan ijazah palsu. Nih, saya bacakan ya, pasal 32 Undang-Undang ITE. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum dengan cara apapun, mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Nggak ada kaitannya. Dr. Rizwan itu menganalisa font, bukan mengubah font. Dr. Rizwan itu menganalisa spesimen tanda tangan, bukan mengubah tanda tanganannya. Polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali menjadi bara dalam sekam politik nasional. Isu yang telah muncul sejak 2019 itu tak kunjung benar-benar padam. Gugatan datang silih berganti, klarifikasi sudah diberikan, bantahan disampaikan, namun perdebatan tetap hidup. Kini, publik menyaksikan dinamika baru. Sejumlah tokoh nasional seperti Anies Baswedan dan Hotman Paris disebut menemui Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk memastikan bahwa semua proses hukum berjalan adil, transparan, dan tanpa intervensi. Di tengah pusaran ini, satu pertanyaan mendasar menggema. Apakah bangsa ini siap menyerahkan semuanya pada mekanisme hukum, apapun hasilnya? Negara tidak boleh berdiri di atas keraguan. Dalam negara demokrasi, legitimasi bukan hanya soal suara terbanyak, ia juga soal kepercayaan. Jika ada tudingan serius, maka jalur yang tersedia hanyalah satu, pengadilan. Bukan opini media sosial, bukan asumsi politik, bukan framing kelompok tertentu, hanya hukum. Jika suatu hari pengadilan memutuskan tidak ada pelanggaran, maka polemik harus berhenti. Jika sebaliknya ditemukan pelanggaran, maka konsekuensi hukum harus ditegakkan. Itulah esensi negara hukum. Pertemuan elit dan pesan politik. Ketika tokoh-tokoh politik dan praktisi hukum bertemu kepala negara, publik tentu membaca pesan yang lebih luas, bukan sekedar soal ijazah, melainkan tentang standar etika kekuasaan, tentang presiden bagi masa depan. Karena jika hari ini isu seperti ini dibiarkan tanpa kepastian hukum, besok siapapun bisa menjadi sasaran tuduhan tanpa ujung. Dan jika hari ini hukum terbukti mampu menyelesaikan polemik dengan transparan, maka demokrasi justru diperkuat. Asas pembuktian tidak boleh dibalik. Negara tidak boleh berjalan dengan logika, bukti. Baik teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Pada kesempatan ini teman-teman, saya menyampaikan sebuah informasi-informasi yang sangat menarik sesuai dengan cuplikan video yang barusan kita lihat bersama, di mana teman-teman sedang diperbincangkan tentang masalah ijazah Pak Jokowi ini. Sampai saat ini teman-teman,
masih belum ada titik terang tentang dengan terkaitnya kasus dugaan ijazah Pak Jokowi ini. Makanya di setiap pertemuan oleh politik-politik nasional pada saat ini selalu membahas terkait dengan ijazah Pak Jokowi ini, baik dari Universitas UGM maupun pada pihak-pihak lainnya. Tentu pada saat ini kalau kita cermati bersama dalam pembahasan politik-politik nasional tersebut, masih ada kejanggalan-kejanggalan terkait dengan ijazah Pak Jokowi ini. Beberapa tanggapan teman-teman di sini menyampaikan semua harta hasil korupsi Jokowi dan semua hasil presiden palsu semuanya harus disita dan harus dikembalikan ke rakyat, dan Jokowi harus dihukum yang seberat-beratnya karena gara-gara ijazah palsunya sudah membuat gaduh, memecah belah bangsa dan merugikan bangsa. Tentu teman-teman, kalau masalah ini masih belum tuntas-tuntasnya, tentu yang bersangkutan diberi sanksi atau diberi hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Karena masyarakat merasa pada polemik ini atau pada masalah yang sedang ramai di publik ini, teman-teman merasa bahwa bangsa kita ini seakan tidak baik-baik saja. Terusnya, teman-teman menyampaikan di sini jangan takut negara untuk menangkap Jokowi karena sudah merusak negara ini di setiap sendi-sendi negara. Kejahatannya sangat pantas untuk dihukum mati. Jangankan dihukum mati, teman-teman, sesuai dengan penyampaian teman-teman di sini, jangankan dihukum mati, kalau ada hukum di negara kita ini sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan yang bersangkutan, tentu ada regulasi yang bisa mendapatkan seseorang dalam hal itu. Seterusnya, segera adili Jokowi, makzulkan Gibran demi masa depan bangsa dan negara. Nggak bisa, nggak mau dipenjara, haruslah dipenjara. Nggak ada aturan yang seperti itu. Orang salah perusahaan negara harus dipenjara, termasuk yang melindungi, dipenjara semua. Melanggar hukum dengan pasal berlapis, hukumannya berat bagi siapapun yang melanggar. Pengkhianat negara seharusnya dihukum mati. Nah, sudah layak dihukum gantung, ditunjukkan kepada semua masyarakat atas perbuatan Jokowi yang merusak NKRI. Kemudian, kalau Jokowi meninggal dunia, baru kasus ini berakhir. Bersejarah presiden palsu tanpa ijazah. Secepatnya Gibran dimakzulkan, Jokowi diadili. Aduh, capek mendengarkan termul-termul yang tidak tahu malu. Satu paket sama respon sebelah 12 grupnya harus menerima hukuman seseorang yang melakukan pemalsuan. Kalau tidak,
tak pernah tegak hukum, jadi harap supaya tidak ada seperti itu lagi di kemudian hari. Terima kasih. Kemudian dinyatakan di sini teman-teman, berani berbuat, berani resiko dong. Emang lu siapa lagi? Harus adil, undang-undang ditegaskan. Kebijakan tak usah uang dan aset dikembalikan ke negara. Rakyat menunggu orang yang jujur, yang menjalankan undang-undang. Jadi pengadilan yang berkuasa, tegakkan keadilan seadil-adilnya. Jangan mau dibohongi lagi. Tobat itu apa? Bukan hukuman. Pantasnya dihukum gantung atau seumur hidup. Jokowi itu manusia sangat licik dan gede bohong. Ingat, oknum KPU, KPK, Bawaslu, polisi, jaksa, hakim, UGM sudah dibungkam dengan usung dan jabatan, sehingga semua kasus-kasus Jokowi selalu ditutupi dan dibela habis-habisan karena demi uang dan jabatan. Indonesia negara hukum. Siapa yang bersalah harus diproses secara hukum. Bikin malu bangsa Indonesia di mata bangsa lain, udah langsung seret aja ke penjara. Bikin ricuh negara. Kalau ijazahnya memang palsu, hukumannya digantung di tempat terbuka agar rakyat melihat jelas. Nah, harusnya sudah seumur hidup di penjara, sampai mati dia pantas dihukum. Silakan bertobat, tapi proses hukum harus berjalan karena menipu rakyat Indonesia dan merampok uang negara. Seterusnya, jika negara kalau gaduh terus, korupsi masih ada, birokrasi, rusak hukum tidak ditegakkan, rakyat banyak yang susah, negara tidak ada kemajuan, artinya pemimpinnya enggak becus, jadi harus diganti. Wahai para pejabat di Indonesia, jangan lakukan lagi cara-cara licik, curang, itu perbuatan yang bercela. Malulah diki sama rakyat dan Tuhan. Demikian saja teman-teman. Salam NKRI harga mati.